Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam pembelajaran online kali ini untuk kelas 9 semester ganjil. Materi pertama di sini adalah tentang dinamika penduduk ya di benua-benua di dunia. Baik, dalam kesempatan ini saya mengajak kalian sebelum belajar tentang pelajaran IPS materi dinamika penduduk ini, mari bersama-sama kita berdoa seperti biasa sebelum memulai pelajaran. Terutama kita bersama-sama memohon semoga pandemi virus yang sedang melanda negeri kita ini segera berakhir ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya mohon maaf kalau suaranya agak bercampur dengan suara berisik ya di sini karena saya ruang tempat saya mengajar atau membuat video ini dekat sekali dengan jalan raya, jadi agak mungkin ada suara-suara kendaraan yang masuk dalam suara video ini, mohon dimaklumi saja. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk pada materi tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia ini. Yang pertama kita harus tahu dulu seperti biasa kompetensi dasar di sini, di mana kalian nantinya memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang. Ini sebenarnya lanjutan ya materi yang ada di kelas 7 dan 8 yang tentunya sudah kalian pelajari. Nah, di kelas 9 ini lebih spesifik lagi, di mana interaksi antar ruangnya ini melibatkan antar benua, terutama nanti lebih spesifiknya itu adalah negara-negara di Asia. Nah, kemudian apa saja perubahan keruangan itu? Dia melibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Jadi di sini cukup lengkap cakupannya ya. Kemudian untuk indikatornya, di sini kalian diharapkan mampu memahami dinamika penduduk Asia ya, meliputi jumlah, persebaran, komposisi, pertumbuhan, kualitas hidup, dan budaya. Kemudian nanti mempresentasikan hasil diskusi. Ya sebenarnya nanti harusnya ada diskusi, tapi karena kita online ya untuk diskusi nanti kita pending dulu ya, mudah-mudahan nanti kita bisa cepat masuk tatap muka lagi. Oke, langsung saja kita ke peta konsep aja ya. Nah di sini di peta konsep bisa kalian lihat materi kita ini meliputi nanti jumlah penduduk. Oh ya, sebelumnya yang kita pelajari pertama adalah benua Asia ya, benua Asia dulu. Nah, kemudian dari apa saja yang kita pelajari diantaranya adalah jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan, serta kualitas penduduk dan keragaman etnik budaya. Jadi fokusnya itu ada lebih banyak pada masyarakat ya, yang ada di Asia. Kemudian, nah sebelumnya amatilah peta berikut ini. Mohon maaf kalau petanya agak kurang jelas di sini, tapi yang jelas ini sesuai judul, ini adalah peta benua Asia. Ini peta benua Asia ya, dan kalau kalian perhatikan ini ada negara kita ya, cukup sangat mencolok sekali di benua Asia ini karena memang ukurannya yang cukup besar. Kemudian selain negara kita Indonesia juga yang cukup luas wilayahnya itu adalah Cina, ini Cina ya, kemudian ada India dan negara-negara lain ya. Baik, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya. Nah, ini adalah peta. Kalau tadi ini sebelumnya ini peta secara umum ya, peta penampakan dari luar dataran benua Asia. Nah, kalau ini adalah peta kepadatan penduduk Asia. Nah, mungkin penjelasan peta ini agak kurang jelas di sini, saya sebutkan saja. Untuk warna merah itu kepadatan penduduknya itu sangatlah padat ya. Ini bahkan sangat melebihi apa ya istilahnya, sangat tinggi lah itu kepadatan penduduknya. Nah itu ada pada negara di India serta Cina. Ini Cina, ini India. Memang dua negara ini menduduki peringkat 1 dan 2 ya. Cina itu peringkat 1 tertinggi soal kepadatan penduduk di dunia, bahkan bukan cuma di Asia, serta India juga itu di bawah Cina. Nah kemudian nanti disusul juga oleh Indonesia yang tidak banyak merahnya, didominasi lebih banyak di Pulau Jawa kepadatan penduduk itu.
dan beberapa di Pulau Sumatera. Sisanya kita berwarna kuning seperti negara-negara Asia yang lain ya. Jadi kepadatannya itu tidak terlalu tinggi, sedang. Nah, itu sekedar penjabaran kepadatan penduduk di sini ya. Jepang juga ternyata cukup padat di sini, tapi wilayahnya kecil sehingga jumlah penduduk secara keseluruhan tidak sebanyak Cina dan India gitu ya. Jadi kalau bicara tentang kepadatan penduduk itu beda dengan jumlah ya, karena untuk yang mempengaruhi kepadatan penduduk itu diantaranya juga adalah luas wilayah itu sendiri gitu. Semakin luas wilayahnya, maka kepadatan penduduk itu akan mengurai. Itu logikanya seperti itu. Tapi kalau dia semakin sempit, maka kepadatan penduduknya pun akan semakin tinggi. Nah, untuk Cina dan India ini wilayahnya sudah cukup luas, tapi kepadatan penduduknya memang juga lebih tinggi karena mengingat jumlah penduduknya memang sangat tinggi sekali. Oke. Sekarang kita lanjut ke peta keadaan kualitas penduduk dunia termasuk Asia. Nah, ini kalau ini dunia ya, ini cakupan dunianya. Nah, ini yang dinilai di sini adalah kualitas di sini income-nya ya. Maka kita bicara bisa masalah ekonomi, bisa masalah kalau kualitas itu luas ya, bisa kualitas pendidikan, bisa juga kualitas tadi ekonomi ya, penghasilan, kesejahteraan, kemudian tingkat pendidikan itu. Nah, ini di sini. Di sini warna hijau itu artinya kualitas penduduknya itu sangat baik. Itu sangat baik. Ya, jadi nah itu tersebar di benua Australia, Eropa dan Amerika bagian utara ya. Nah, kita tahu juga di tiga benua itu ya, itu memang didominasi oleh negara-negara maju juga, sehingga wajar kualitas penduduknya juga baik. Baik, kita lanjut ke peta persebaran bahasa penduduk Asia. Oke, di sini ada peta persebaran penduduk Asia, ternyata sangat banyak sekali ya. Ini luar biasa sekali ya. Kalau sepintas kita lihat di sini saja, berarti dari segi budaya, sastra ya, itu kita benua Asia itu sangat kaya sekali. Seperti Indonesia saja contohnya. Ini ada Indonesia ya. Ada bahasa Indonesia. Di sini tulisnya sedikit saja nih, bahasa Indonesia, Papua, Japanese. Japanese itu maksudnya bahasa Java ya, Jawa. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita tahu juga bahasa-bahasa daerah di Indonesia itu pun sangat banyak sekali. Jadi tidak terakomodir semuanya di peta ini gitu. Jadi memang harusnya logikanya akan lebih banyak lagi dari yang terlihat di sini. Jadi ini kalau di sini kayak di India nih ya, ada bahasa Hindi, Tamil di India ini. Oke, kita langsung lanjut ke jumlah penduduk Asia. Baik, ada beberapa fakta unik tentang penduduk Asia. Di antaranya Asia itu memiliki jumlah penduduk paling besar dibandingkan dengan benua lainnya. Sudah saya katakan tadi, ada Cina, ada India, dan Indonesia itu penyumbang jumlah penduduk yang paling besar di Asia bahkan dunia. Sehingga Asia secara tidak langsung juga memiliki jumlah penduduk paling besar dibandingkan benua lainnya. Berdasarkan World Population Data Sheet ya, jumlah penduduk Asia pada tahun 2015 itu sebesar 4.397 juta jiwa. Jadi 4,3 miliar itu jumlah penduduk data tahun 2015. Sekarang 2020, 5 tahun yang lalu. Nah, kira-kira kalau sekarang ya pastinya akan lebih meningkat karena biasanya traffic jumlah penduduk itu selalu meningkat. Oke. Kemudian persebaran penduduk Asia itu persebarannya tidak merata ya. Karena wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk tinggi itu adanya di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Asia Tenggara itu didominasi oleh Indonesia kalau soal jumlah penduduk paling tinggi di Indonesia. Kemudian untuk Asia Timur itu ada Cina, dan kalau Asia Selatan itu ada di India. Sementara untuk Asia Barat itu cenderung
merata persebaran jumlah penduduknya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini diagramnya. Komposisi penduduk di Asia berdasarkan usia ya, berdasarkan usia. Jadi di Asia itu lebih didominasi oleh orang yang berumur 15 sampai 65 tahun. Jadi remaja sampai dewasa 65 tahun itu lebih mendominasi. Kemudian yang kedua adalah di bawah 15 tahun, anak-anak. Kemudian di atas 65 tahun itu di bawah 10%. Jadi orang Asia rata-rata umurnya itu sampai 60 tahun lah gitu. Itu rata-rata umur penduduk Asia. Kemudian pertumbuhan dan kualitas penduduk Asia itu laju pertumbuhannya mencapai 1,5% per tahun. Mungkin ini terkesan seperti lambat ya, 1,5% terkesan kecil, tapi itu termasuk tinggi untuk ukuran sebuah benua ya, dengan jumlah penduduk yang besar. Ya, kamu bisa bayangkan 1,5% saja dari 4,3 miliar tadi berapa? Itu sudah bahkan akan menyentuh angka jutaan kan. Jadi pertumbuhan penduduknya ya termasuk tinggi. Kemudian untuk kualitas penduduk Asia itu didominasi oleh warna biru rendah. Nah, sayang sekali fakta ini. Jadi fakta dibalik jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi dengan kualitas penduduknya yang ternyata sebagian besar masih rendah. Contohnya di mana? Seperti Nepal. Jadi Nepal itu salah satu contoh negara dengan kualitas penduduk yang masih rendah. Sementara Indonesia menempati kategori sedang. Ya. Kemudian Malaysia termasuk tinggi. Ya. Negara tetangga kita ternyata sudah kualitas penduduknya termasuk tinggi. Dan Singapura yang sangat tinggi. Ya, kita tahu Singapura bahkan sebagian orang menyebut negara maju ya, karena memang perekonomiannya sangat bagus, penduduknya sejahtera di sana, karena itu mempengaruhi juga pada kualitas penduduknya. Baik, kita lanjutkan ke etnik dan budaya penduduk Asia. Nah, penduduk Asia itu sendiri terdiri dari 3 ras utama. Yang pertama ras Kaukasoid ya, ini ada fotonya dengan beberapa ciri ras Kaukasoid. Oke. Ras Kaukasoid, kemudian ras Mongoloid dan ras Negroid. Ras Kaukasoid itu kulitnya, salah satu cirinya itu berkulit putih ya, tapi nggak selalu juga kulit putih. Kemudian hidungnya agak mancung gitu. Dia mirip-mirip seperti ini orang Eropa gitu. Ini biasanya didominasi di Asia bagian atas dekat Rusia itu. Nah, itu lebih banyak ras Kaukasoid. Sementara ras Mongoloid itu ciri khasnya adalah berkulit kuning langsat dan matanya agak sipit ya, dan itu banyak di daerah Cina, Tibet seperti itu. Kemudian ras Negroid. Ras Negroid ini ciri khasnya adalah berkulit hitam. Dia mirip sekali seperti penduduk yang ada di Afrika ras ini. Nah, ternyata di Asia juga ada. Nah, kalau di Indonesia bisa kita temukan di daerah Papua, itu ras Negroid. Ya, biasanya ciri khasnya adalah berkulit hitam ya, kemudian bertubuh tinggi besar seperti itu. Itu ciri fisiknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi atau Judaisme. Nah, jadi Asia ini luar biasa ya keragaman budayanya. Kalau tadi ada ras, sekarang agama. Nah, dua hal dalam budaya ini sebenarnya rentan menimbulkan perpecahan kalau kita tidak ada sikap toleransi dan saling menghargai sesama. Tapi ternyata sebagian besar masyarakat Asia itu bisa hidup dengan damai gitu. Meskipun ada banyak agama yang berbeda, ada banyak ras yang berbeda, tapi bisa hidup damai. Contohnya seperti di negara kita, Indonesia. Agama saja itu ada setidaknya
6 agama ya yang diakui. Yang pertama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, dan Konghucu kan. Nah, jadi ada 6 agama yang diakui secara resmi dan belum termasuk lagi kepercayaan-kepercayaan di tiap daerah. Nah, itu menunjukkan keragaman kita yang benar-benar luar biasa sih, ya. Jadi kalian sebagai generasi penerus juga harus tahu apa itu arti toleransi, saling menghormati, menghargai adanya perbedaan-perbedaan. Karena kita sebagai warga Asia, khususnya Indonesia, hidup dalam keberagaman etnis dan budaya. Oke. Nah, selanjutnya benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Tadi sudah ya kita lihat sebenarnya di peta itu. Nah, contohnya Indonesia itu bahkan memiliki 600 bahasa asli atau bahasa daerah, luar biasa sekali, dan itu menjadi suatu kekayaan tersendiri bagi bangsa kita ya. Kemudian bangsa Asia juga kaya akan ragam karya seni, literatur, dan musik. Oke. Kalau di negara kita saja ada banyak sekali ya seni-seni musik dan literatur itu, khususnya musik. Wah, itu sangat banyak sekali, tiap daerah bahkan punya perbedaan alat-alat musik ciri khas. Itu baru Indonesia, belum lagi Asia. Jadi itu sangat banyak sekali. Baik, sampai di sini dulu materi untuk benua Asia ini. Kalian bisa mencari materi tambahan baik itu dari buku paket IPS yang telah dibagikan maupun sumber-sumber belajar lain seperti internet dan lain-lain. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian silahkan hubungi kontak pribadi saya. Saya mohon maaf apabila video ini terlalu pendek atau materinya kurang jelas, karena memang saya harus mempersingkat video ini dikarenakan pertimbangan menghemat kuota kalian juga tentunya, dan pertimbangan lainnya. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kali ini, kembali kita berdoa semoga pembelajaran kali ini berkah bagi kita semua, dan sekali lagi saya mengajak juga untuk berdoa supaya pandemi virus ini segera berakhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, salah hilap mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.